Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Galeri Hawa, semoga Allah selalu meridhoi kita tetap pada Islam. Perang Badar merupakan peristiwa bersejarah bagi umat Islam yang dinilai sebagai tonggak kejayaan. Perang Badar yang dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menjadi awal bangkitnya umat Islam. Ini juga wujud pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunjukkan kekuasaannya, bahwa kaum muslimin bukan sekadar umat pelengkap. Selamat datang di channel Galeri Hawa, tetap dukung channel ini, agar bisa memberikan manfaat untuk orang banyak, dan menjadi amal jariah untuk kita. Ketika Perang Badar terjadi, jumlah kaum muslimin hanya 314 orang dan persiapan yang sangat sederhana. Bahkan banyak sahabat tidak memakai baju besi untuk peperangan besar. Banyak di antara mereka yang hanya memegang tombak, beberapa sebilah pedang, dan beberapa anak panah. Padahal dalam peperangan minimal memiliki 150 anak panah. Tapi mereka hanya memiliki 5 hingga 6 anak panah. Sementara kaum kafir Quraisy yang dilawan mencapai 1000 orang dengan persiapan perang yang begitu matang. Peperangan dimulai secara individu dan Aswad bin Abdul Asad al-Mahzumi menjadi penantang pertama dari kaum kafir Mekah. Dia keluar dari barisan pasukannya dan maju ke tengah lapangan di antara dua pasukan yang berhadapan. Tantangan itu disambut oleh Hamzah bin Abdul Muthalib yang langsung maju menghadapinya. Saat keduanya bertemu, Hamzah langsung memukul Aswad dengan pedangnya. Duel ini dimenangi oleh Hamzah setelah berhasil menebas salah satu kaki Aswad hingga keluar darah dan tersungkur di sumur kaum muslimin. Melihat kekalahan itu, pasukan kaum Quraisy pun terbakar emosi. Keluarlah dari mereka 3 orang pembesar dari Quraisy yang masih satu keluarga, yakni Utbah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah, dan Syaibah bin Rabi'ah. Mereka ingin adu tanding 1 lawan 1. Tidak gentar, 3 kesatria Islam pun maju menghadapi musuh-musuhnya. Mereka adalah pemuda dari kalangan Ansor yakni Auf bin Al-Harits, Muawis bin Al-Harits, dan Abdullah bin Rawahah. Mereka siap menyambut 3 orang kafir Quraisy dan meladeni perang tanding. Namun, kaum Quraisy menolaknya. Mereka berteriak kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meminta beliau untuk mengeluarkan orang terpilih dari kaum Quraisy. Wahai Muhammad, keluarkanlah orang-orang terpandang yang berasal dari kaum kami, yakni orang Quraisy. Menanggapi hal itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Majulah engkau wahai Ubaidah bin Al-Harits, majulah engkau wahai Hamzah, majulah engkau wahai Ali." Pertarungan pun dimulai. Ubaidah melawan Utbah bin Rabi'ah, Hamzah menghadapi Syaibah bin Rabi'ah, dan Ali menghadapi Al-Walid bin Utbah. Mereka bertempur tanding 1 lawan 1, mengeluarkan segala kemampuan yang mereka punya. Hamzah dan Ali merasa tidak kesulitan untuk mengalahkan lawan tanding mereka. Sementara itu, Ubaidah bin Al-Harits dan Utbah bin Rabi'ah saling memukul dengan pukulan yang keras hingga melukai satu sama lainnya. Kemudian, Hamzah dan Ali dengan cepat membantu Ubaidah untuk membunuh Utbah bin Rabi'ah. Maka, tewaslah semua kaum kafir itu. Namun karena sempat terkena pukulan hebat, Ubaidah pun tewas dan mati syahid. Melihat ketiga tokohnya tewas, kaum Quraisy sangat merasa terpukul. Mereka pun maju dan bersiap menyerang. Namun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam justru memerintahkan kepada kaum muslim untuk duduk di tanah dan membiarkan kaum Quraisy menyerang terlebih dahulu. Melihat strategi itu, kaum Quraisy sempat heran. Tapi tanpa pikir panjang, mereka segera melanjutkan serangan itu. Hasilnya, hanya ada 1 kaum muslim yang gugur pada perang tersebut. Sedangkan kaum Quraisy justru banyak yang gugur. Peristiwa mukjizat lainnya adalah para malaikat ikut terjun ke medan pertempuran atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu dijelaskan dalam surah Al-Anfal ayat 9-10. Ingatlah, ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu,
Sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Surah Al-Anfal ayat 9. Dan Allah tidak menjadikannya, mengirim bala bantuan itu, melainkan sebagai kabar gembira dan agar hatimu menjadi tenteram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Surah Al-Anfal 10. Wallahu a'lam bishawab. Jika benar itu dari Allah. Jika ada salah itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.